Siap, berdiri. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Untuk hari ini, apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Adakah di antara kalian, Ibu ingin sekedar mengecek kehadiran kalian? Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya hadir. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang elastisitas. Jadi silahkan memperhatikan tayangan berikut. Materi kita hari ini adalah elastisitas dan hukum Hall. Nah, sekarang perhatikan, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian memperhatikan video berikutnya. Ini adalah persepsi dan motivasi untuk kalian dalam mempelajari elastisitas. Di sini terlihat ada sebuah ayunan listrik. Nah, kalian bisa memperhatikan pegas yang ada pada ayunan listrik. Semua sudah memperhatikan? Berikutnya, dari tayangan tadi, adakah di antara kalian yang ingin menanggapi tentang elastisitas? Apa itu elastisitas? Silakan. Menurut saya, merupakan sifat benda yang berusaha membuat berbagai atau informasi dan cenderung mengembalikan bentuk benda atau sebuah ketika gaya yang mempengaruhinya digunakan. Ya, terima kasih anak. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Nah, berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses pembelajaran materi elastisitas dengan menggunakan metode problem basic learning. Yang pertama, tujuan kita adalah setelah berdiskusi dan menjawab soal di LKPD, peserta didik diharapkan dapat menentukan besar pertambahan panjang pegas saat dikenai gaya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menelaah data perubahan panjang pegas menjadi
grafik hubungan antar daya terhadap pertambahan panjang. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menjawab soal di LKPD, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan massa beban dengan perubahan panjang tugas. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan percobaan sederhana, peserta didik diharapkan bekerja sama dan terampil melakukan percobaan hukum HOP serta mampu menyajikan atau mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis dengan bahasa yang santun. Jadi untuk kesempatan ini di pembuka, di pendahuluan, Ibu harapkan perwakilan masing-masing dari kalian untuk mengambil LKPD kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5, dan kelompok 6. Sebelum kita masuk di kegiatan, siswa memperhatikan LKPD masing-masing. Kegiatan belajar kalian adalah identifikasi masalah. Tadi sudah kalian lakukan di awal. Kemudian LKPD kalian, ada LKPD, ada persentase, penilaian, penguatan dan kesimpulan, latihan soal. Ini pembagian kelompok kalian yang Ibu sudah bagi. Berikutnya, pretest untuk kalian. Apa yang Anda ketahui tentang elastisitas? Ada yang mau menjawab? Silakan. Benda elastis adalah semua benda yang dapat kembali ke ukuran dan bentuknya semula jika gaya yang diberikan dilepaskan. Terima kasih. Berikan aplaus untuk teman-teman. Kemudian nomor 2, tuliskan contoh benda elastis. Silakan. Contoh benda-benda elastis yaitu karet, pegas, dan tali tusuk. Berikan aplaus untuk teman-teman. Kalian sudah menjawab dengan benar apa dari pertanyaan pretest hari ini. Kemudian untuk langkah berikutnya ada identifikasi masalah. Yang ini tentunya akan kalian jawab di LKPD kalian masing-masing. Silakan diperhatikan tayangan berikutnya. Nanti kalau diperhatikan gerakannya, ini gerakannya ya. Nanti ada identifikasi masalah. Berikutnya,
Nah, perhatikan gerakan berikutnya. Perhatikan permasalahannya. Yang pertama, apa yang terjadi? Jadi silakan melihat di LKPD kalian masing-masing. Apa yang terjadi pada saat shockbreaker motor tersebut tertekan? Kemudian, apa yang menyebabkan shockbreaker motor tersebut kembali ke bentuk semula setelah gaya tekan yang diberikan dihilangkan? Mungkin ada anakku yang ingin menjawab dari pengamatan video tadi. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Silakan. Jadi, apakah yang terjadi pada saat shockbreaker motor tersebut tertekan? Pada saat shockbreaker motor tersebut tertekan, di situ terjadilah gaya elastisitas. Di situ terjadilah termanfaatkannya gaya elastisitas dan shocker motor tersebut dapat meregang kembali kepada bentuk semula. Ya, terima kasih nak. Beri aplaus untuk teman kalian. Kemudian masih ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Apa yang membuat dari shockbreaker motor tersebut kembali ke bentuk semula adalah gaya yang diberikan menggunakan. Jadi, yang terjadi pada shockbreaker tersebut setelah gaya tekan itu digunakan adalah shockbreaker itu kembali ke bentuk awal asal semula. Mengatakan memiliki sifat elastis. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus untuk teman saya. Nah, sekarang tadi Ibu sudah membagi kelompok kalian ya. Nah, silakan mengatur meja kalian sesuai dengan kelompok kalian. Silakan. Untuk masing-masing perwakilan kelompok, silakan mengambil alat dan bahan kalian. Perhatikan, di meja kalian sudah ada alat? Sudah ada. Kita akan melakukan percobaan di mana pada percobaan ini alatnya terdiri dari ada pegas spiral satu buah, kemudian penjepit satu buah, kemudian depan ada 5 buah, kemudian start satu buah dan start satu buah. Kemudian ada tabel yang harus kalian isi, itu ada di LKPD kalian masing-masing. Silakan dikerjakan dan sekarang kalian silakan melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada pada buku kalian masing-masing. Silakan. Tidak semua juga siswa terus menjadi sana itu semua saja karena saya pasti tim tugas di sana biasa
Perkenalkan nama kelompok kalian dengan anggota-anggotanya ya. Baiklah anak, dari hasil percobaan kalian tadi, sekarang waktu kita untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian masing-masing. Dari kelompok 1 sampai 6, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian. Silakan. Yang mau tampil di luar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nah, jadi nilai X-nya pada awal yaitu adalah 1,5 cm dan massa. Massa yang kita gunakan adalah 50 gram. Misalnya 50 gram. Dua koma nol dikurang 1,5 sama dengan 0,5 cm. Untuk merubah 0,5 cm ke milimeter dikali 10 jadi 5 mm. Cukup sekian. Pendapat kalian sekian. Kami lagi memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami yang terdiri dari saya Siti Triani, Dede Fadliarlo, Dede Wulandari, Rianti, Saldi dan Isman Agnesdi. Hasil pengamatan kami dimulai dari yang bermassa 150 gram. Oke, kami dari kelompok 3 telah menganalisis sebuah benda dengan massa 150 gram, di mana mula panjang elastisitas benda tersebut yaitu 1,5 cm, massa bendanya adalah 150 gram, yang diubah ke kilogram hasilnya 0,15 kilogram. Adapun Newtonnya 1,5 Newton dan panjang elastisitas benda setelah diukur yaitu 4,5 cm dan diubah ke meter hasilnya 0,045 meter. Nah, untuk mencari delta X-nya yaitu X yang awal mula panjang elastisitas benda setelah diukur dikurang dengan panjang elastisitas benda sebelum diukur yaitu 4,5 dikurang 1,5 cm dan hasilnya 3,0 cm yang apabila diubah ke cm hasilnya 0,03 meter. Nah, untuk mencarikannya kita menggunakan rumus F dibagi delta X, di mana F-nya adalah 1,5 Newton dibagi 0,03 meter. Hasilnya adalah 50 Newton per meter. Itu saja dari kami. Terima kasih. Direktur Sumber Kalian.
Keenam kelompok tadi sudah menampilkan salah satu hasil dari percobaan mereka masing-masing. Mungkin dari 6 kelompok ini ada yang mau memberikan tanggapan dari hasil percobaan yang mereka dapatkan dengan hasil percobaan yang kalian peroleh. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya Profesor dari kelompok 2. Ini mengajukan pertanyaan mengenai berat benda yang ke-250. Itu bagian X-nya kan 6 cm. Setelah diukur. Namun kenapa cuma pertama pendek? Saya kenapa cuma lebih panjang? Kenapa untuk bagian 250 yang di 200 itu X-nya sudah masuk cm, ini ya 6 cm. Jadi kenapa pertama panjang? Mereka itu pertama. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang punya data percobaan? Dari kelompok 5? Mungkin saya bisa bantu. Mungkin ada yang bisa bantu? Jadi untuk menjawab pertanyaan dari orang, kami salah mengukur di bagian yang 6 cm kurang 1,5 cm. Seharusnya di situ 4,5 cm. Mungkin saya ingin menambahkan tangga atau membantu kelompok 5. Jadi mungkin yang mempunyai itu bukan sampai yang dipegas yang bundar, mungkin yang mempunyai sampai cuma dipegas yang berbentuk spiral. Kan dalam peraturannya itu atau memang itu kita harus mengukur dari pegas paling atas sampai pegas yang berbentuk bundar ke bawah. Mungkin di situ kurang teliti kelompok 5. Di situ yang ini, ya. Yang ini Yang besinya, ya yang besi. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Bagaimana diukur? Pegasnya juga diukur. Itu sudah tidak teksnya. Oke. Ibu Alan sedikit. Sudah yang lain. Tadi yang punya file atau hasil percobaan, mereka sudah mengkonfirmasi bahwa mereka salah salah menulis. Jadi pada dasarnya kesalahan yang dia tulis di atas itu dia cuma salah tulis. Jadi bukannya dia bertambah pendek, tapi dia bertambah panjang. Ya, itu kesalahan mungkin pesertanya lagi grogi ya. Jadi salah tulis. Oke. Kemudian sekarang Ibu mau sekedar meluruskan dan bertanya. Jadi dari percobaan yang kalian lakukan, hubungan antara gaya dengan perubahan panjang pegas pada percobaan hukum Hock, apa yang bisa kalian lihat? Apakah semakin bertambah masanya, apakah posisi perubahannya juga semakin naik? Ya Bu, apakah dia semakin naik ya Bu? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan Nadia. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tadi sudah disebut dan saya mengingatkan kembali bahwa jika massa benda semakin naik, maka perubahan panjang pegas itu juga akan semakin naik. Jadi misalnya 50 gram itu perubahan panjangnya itu cuma 4 cm. Jadi jika naik lagi 100 gram pasti ada kenaikan.
Dan jika naik dari 120 pasti lebih besar dari masa 100 gram tadi. Jadi mungkin itu saja. Ya, terima kasih Nadia. Beri aplaus untuk Nadia. Jadi semakin mungkin ada kesimpulan dari teman kalian. Saya Bu. Silakan. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini yaitu benda plastis dapat kembali ke bentuknya semula diakibatkan adanya gaya tugas atau gaya hubungan yang besarnya sama namun berlawanan arah dengan gerak benda. Ya, terima kasih Nadia. Berikan aplaus untuk masih ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini, silakan. Jadi, berdasarkan kesimpulan perkembangan semuanya, selama tidak melampaui batas elastisitasnya, gaya yang bekerja pada suatu tugas akan sebanding dengan perkembangan panjangnya. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk teman saya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah gaya pegas semakin besar bila pertambahan panjang pegasnya semakin besar. Kemudian ada gaya pegas berlawanan dengan gaya yang diberikan. Jadi adapun sifat elastisitasnya itu tergantung batas maksimumnya. Kalau maksimumnya 150 gram, kita tidak bisa menambah menjadi 200 gram. Jadi pandai-pandailah membaca alat ukur yang kita gunakan dalam praktikum. Jadi memang dibutuhkan selain kita praktikum, kita memang dituntut untuk melakukan literasi dan banyak membaca. Jadi pentingnya membaca dan mengamati serta melihat dengan teliti pengukuran yang kita lakukan. Adapun persalahan relatifnya itu tergantung dari bagaimana kalian melihat alat ukurnya. Jadi tadi teman kalian juga sudah menyimpulkan ya untuk hari ini. Berikutnya kegiatan penutup kita hari ini adalah peserta didik. Ibu meminta ya kepada kalian untuk mengerjakan tugas mandiri kalian ya untuk materi elastisitas. Kemudian kalian juga silakan membaca materi lanjutannya. Materi lanjutan daripada setelah materi ini adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel pada pegas ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siap, berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Bu Guru.